Memang pejabat-pejabat kita itu yang dipelihara emang yang jahat-jahat, yang korup gitu. Yang lurus-lurus aja kayak gini, dihajar, dihabisi gitu. Saya nggak percaya ini hanya karena sebatas Tom Lembong mendukung Anies Baswedan. Saya nggak percaya itu. Saya curiga, jangan-jangan Tom Lembong diperlakukan seperti ini karena saking lurusnya gitu. Selamat malam semuanya. Kemarin Tom Lembong sudah divonis 4,5 tahun penjara dan itu menjadi sebuah alarm yang sangat-sangat berbahaya sekali di wilayah hukum Indonesia. Karena untuk pertama kalinya rasanya seseorang yang tidak melakukan tindak pidana korupsi, dia tidak terima uang, dia tidak memperkaya dirinya sendiri, dia tidak kong kali kong dengan pengusaha atau pihak lain untuk saling memperkaya atau mendapatkan timbal balik, dia tidak bisa dibuktikan atau tidak ada satupun saksi yang mengatakan bahwa Tom Lembong melakukan korupsi atau mendapatkan uang, tapi pada akhirnya dia divonis 4,5 tahun penjara. Dia dianggap bersalah untuk sebuah kebijakan-kebijakan yang dia ambil ketika menjadi menteri, padahal semua kebijakannya sudah sesuai dengan aturan dan kewenangan dia sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, dan bahwa dirinya melakukan impor gula memang, dan itu berdasarkan instruksi dan arahan presiden yang dia laksanakan. Sebagai menteri dia wajib melaksanakan arahan atau perintah dari presiden. Tapi setelah semua arahan dan instruksi dia lakukan tanpa niat jahat, tanpa menyusahkan masyarakat, tanpa mengambil keuntungan dari kebijakan yang dia buat, hari ini dia ditetapkan bersalah, dipaksa menjadi koruptor dan divonis 4,5 tahun penjara, padahal nggak ada yang dia rugikan. Nggak ada sama sekali. Dan poin-poin yang memberatkan vonisnya setelah saya baca itu juga aneh, dan saya sulit untuk membahasakan dengan kalimat yang lebih pas gitu, karena ini bukan cuma gak masuk akal, ini di atas itu gitu. Karena katanya kebijakan untuk menjaga ketersediaan gula dan stabilitas harga, yang kemudian kebijakan Tom Lembong dianggap kapitalis katanya. Itu adalah tuduhan yang sulit untuk kita bisa terima gitu, karena makna kapitalis itu apa gitu. Emangnya sekarang semua kebijakan-kebijakan itu nggak ada yang kapitalis, kayaknya semuanya gitu, dimana para pemegang modal itu bisa mengendalikan, bisa melakukan investasi, menguasai pasar. Bukankah itu yang terjadi hari ini di mana-mana, di BUMN, di kementerian dan antara dan apapun itu? Ya emang kayak gini gitu. Bahkan di politik bukan cuma kapitalis gitu, dinasti kapitalis yang harus ada hubungan antar keluarga, ada hubungan kedekatan, ada uangnya, baru bisa menang, baru bisa masuk tuh ke dalam elit politik. Kalau nggak ada uangnya, gimana caranya mereka bisa menang? Nggak ada ceritanya gitu. Jadi vonis yang dibacakan atau yang dianggap memberatkan hukuman kepada Tom Lembong karena katanya kebijakannya itu dianggap kapitalis, itu benar-benar mengejutkan kita semua. Karena kapitalis itu kan sudah ada sejak dulu dan selama-lamanya gitu. Di mana orang yang punya modal akan menguasai pasar, akan melakukan investasi. Memang begitu. Ya karena kalau misalkan Tom Lembong melakukan impor gula dari luar negeri, terus kemudian mau didelegasikan ke saya misalkan, yang tidak punya modal, tidak punya jaringan, tidak punya pabrik dan sebagainya, itu adalah kesalahan gitu. Pasti didelegasikan, ditunjuk kepada pihak yang memang mampu secara keuangan, mampu secara produksi, mampu secara tempat dan pabrik. Jadi aneh rasanya mendengar putusan yang seperti itu. Jangankan impor gula gitu, tukang gorengan pun kapitalis itu. Yang menang ya pasti yang banyak modalnya. Ya, itu kan gorengan di desa-desa kan persaingannya seperti itu, setahu saya gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Kalau ada dua pedagang gorengan di sebuah desa yang sama, ini akan terjadi persaingan harga, dan yang punya modal paling besar atau lebih besar dibandingkan saingannya, dia akan menurunkan harga sampai
si saingannya itu tidak berdaya dan tidak bisa lagi jual gorengan? Ya karena hitung-hitungannya sederhana gitu. Kalau misalkan ada satu orang tukang gorengan punya modal 1 juta rupiah, dia rugi 100.000, masih sisa 900.000. Nggak ada masalah. Tapi bagi pedagang gorengan lawannya yang modalnya cuma 200.000 rupiah, kalau dia dipaksa dengan tekanan pasar agar menjual gorengan dengan harga yang sama dengan orang yang punya modal besar tadi, dia bisa kehilangan 100.000 rupiah sehari gitu. Dia bisa rugi. Besoknya dia udah bangkrut. Itulah gaya kapitalis di mana-mana. Jadi vonis yang seperti ini dan kemudian dianggap bagian dari kesalahan Tom Lembong dan dianggap korupsi, itu ya sulit bagi saya untuk menerima. Apalagi soal stabilitas harga katanya. Untuk urusan gula, seingat saya, sepanjang saya pernah menjadi warga negara Indonesia, itu tidak pernah ada kasus yang kemudian heboh atau membuat gula ini jadi langka, sulit dibeli atau mahal. Belum pernah ada rasanya. Di eranya Tom Lembong ketika dia menjadi menteri juga nggak pernah ada masalah yang seperti ini. Seingat saya yang bermasalah ya minyak goreng, BBM. Kalau gula itu nggak pernah ada rasanya gitu. Kalaupun ada, kelangkaan pasti sebentar saja, tapi tidak menimbulkan antrian yang begitu panjang dan sampai membuat orang-orang jadi panik seperti kasusnya minyak goreng. Nggak pernah gitu. Yang harus antri panjang, satu orang hanya di kota boleh beli satu, harus nunjukin KTP dan sebagainya. Itu hanya terjadi di minyak goreng tuh. Nggak ada di gula gitu. Tapi bedanya, menteri yang terlibat dalam stabilitas harga untuk menekan atau memastikan harga minyak goreng itu stabil dan ada, sampai sekarang ya masih aman-aman aja. Sementara Tom Lembong yang ya nggak ada masalahnya gitu, nggak ada rakyat yang dirugikan, nggak ada kewenangan yang berlebihan, nggak ada aturan yang dia langgar, dia juga nggak terima uang, dia juga nggak memperkaya diri. Tapi dia yang hari ini dituding bersalah dan divonis hukuman 4,5 tahun penjara. Kalau soal aturan harus impor gula kristal putih, nggak boleh kristal merah dan sebagainya, itu kan hanya soal proses dan teknis saja gitu. Soal bagaimana pasar sedang berkembang dan kemudian nanti pertimbangan efisiensi dan harga supaya ketika sampai kepada masyarakat nantinya itu bisa ya harganya bagus. Dan yang melakukan ini nggak cuma Tom Lembong. Kalau alasannya ini karena Tom Lembong memperkaya perusahaan swasta katanya. Emangnya perusahaan-perusahaan swasta itu nggak boleh kaya? Emangnya perusahaan swasta ketika mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan proyek dari pemerintah nggak boleh ngambil keuntungan? Kan wajib gitu, namanya orang usaha, namanya orang kerja, wajib dong. Ya kalau nggak ngambil untungan, nanti gimana cara mereka membayar para karyawannya? Jadi ini bagi saya ini nggak masuk akal ketika ada satu vonis yang mengatakan bahwa kebijakan ini memperkaya perusahaan lain. Bukankah tugas dan fungsi perusahaan itu emang cari keuntungan, memang mencari kekayaan? Kenapa itu menjadi nggak boleh? Kalaupun dikatakan itu karena perusahaan swasta, harusnya BUMN. Semua menteri juga melakukan itu. Semua menteri perdagangan melakukan impor dengan bantuan atau penugasan kepada perusahaan swasta. Nggak usah menteri perdagangan, semua menteri sama. Semuanya menggunakan swasta, nggak harus BUMN ya, karena kadang BUMN juga nggak mampu atau nggak ada. Jadi ini jelas adalah sebuah vonis yang sangat mengada-ngada, apalagi sebuah kebijakan impor yang muncul dari presiden dilakukan oleh semua menteri perdagangan sepanjang sejarah Republik Indonesia untuk melakukan impor gula, tapi hanya Tom Lembong yang dipermasalahkan padahal dia tidak mengambil keuntungan. Sementara menteri-menteri yang lain tuh banyak yang mengambil keuntungan gitu. Entah itu yang masih jadi menteri atau yang mantan menteri gitu kan. Tapi Tom Lembong yang nggak ngambil keuntungan, nggak terima uang, nggak terima suap, nggak kong-kali-kong dengan perusahaan, fair semuanya, profesional, malah divonis bersalah. Ini sulit untuk kita terima gitu. Terlepas ada soal masalah pertarungan politik dan sebagainya, terserahlah itu urusan yang lain, tapi nasib Tom Lembong dan keluarganya yang
pernah berdedikasi untuk negara kita, bekerja untuk masyarakat kita dengan seprofesional mungkin. Bahkan dia tidak ngambil keuntungan apapun dari kebijakan-kebijakan yang dia ambil. Kenapa negara memperlakukan seperti ini? Kenapa Tom Lembong dipaksa bersalah gitu? Kenapa? Ini yang mungkin pertama kalinya seorang pejabat yang tidak melakukan korupsi, tapi dipaksa harus disebut sebagai koruptor. Dia nggak korupsi, Tom Lembong gitu. Nggak ada kebijakan yang merugikan, nggak ada kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Tapi dia hari ini divonis 4,5 tahun penjara. Ini pertama kalinya rasanya di dunia, di berbagai belahan negara manapun, tidak ada situasi yang seperti ini. Bahkan yang saya kasihan gitu ya, nggak ada saksi atau orang yang mengatakan Tom Lembong itu bersalah gitu. Yang mengatakan Tom Lembong itu ya memang terima uang atau suap dan sebagainya, nggak ada. Jadi saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai pemuda yang melihat negara ini seharusnya bisa adil dan baik kepada orang-orang profesional dan kepada orang-orang yang baik gitu ya. Saya terus terang kecewa dan khawatir sekali nasib kita ke depan ini akan seperti apa. Karena kalau seorang mantan menteri saja diperlakukan semena-mena seperti itu oleh negara, ya gimana kalian yang rakyat jelata, yang orang biasa dan gak punya backingan dan bukan siapa-siapa? Gimana kalian yang belum pernah jadi menteri gitu? Maka ke depan semua kita itu ya bisa diperlakukan seperti ini. Dibuat menderita, dipaksa bersalah untuk satu kesalahan yang tidak pernah kita lakukan. Karena bayangkan seorang yang begitu profesional, orang yang begitu cerdas, diperlakukan buruk oleh negara. Itu sedih sekali. Tom Lembong ini bukan orang sembarangan. Maksudnya dia bukan orang yang butuh kerja gitu. Dia memang punya karir yang bagus. Dia ekonom, dia bankir sebelumnya. Dan dia profesional, dia cerdas. Makanya dia kemudian bisa lulus dari Harvard gitu. Karirnya bagus. Dia pernah di Morgan Stanley dan Deutsche Securities. Bagus. Dia nggak cari jabatan. Dia ketika jadi menteri, dia juga nggak nyari keuntungan. Karena dia kaya. Dia punya karir, nggak jadi menteri pun dia nggak masalah. Dan ketika jadi menteri, dia benar-benar mengabdikan secara profesional untuk negara ini. Dan kemudian hari ini diperlakukan buruk sekali oleh negara. Tom Lembong nggak jadi menteri, dia tetap jadi Tom Lembong yang profesional dan dibutuhkan oleh banyak pihak. Dia tetap cerdas, dia tetap lulusan Harvard gitu. Tapi kesalahannya rasanya ternyata dia menerima tawaran untuk menjadi menteri. Itu menjadi sebuah kesalahan yang lucu gitu. Katanya menjadi menteri itu mengabdi untuk negara, untuk memperbaiki situasi negara. Tom Lembong sudah melakukan itu. Dia tidak korupsi, tapi sekarang dia dituduh, difitnah korupsi. Ya bagi saya, ini jadi kayak lelucon gitu. Karena pejabat yang lain, ada yang wah, udah buruk lah gitu ya. Karena ada pejabat lain buktinya sudah ada orang bersaksi dia terima uang. Sampai sekarang masih jadi menteri, masih jadi pejabat gitu. Wah, masih kemana-mana hebat sekali. Padahal bukti-buktinya udah lengkap, udah banyak. Saksinya juga banyak gitu. Kerugian negara juga banyak. Tapi mereka nggak ditahan. Sementara Tom Lembong, ya nggak ada kerugian negara, nggak ada terima uang, nggak korupsi, nggak suap, dan sebagainya. Malah justru yang ditahan. Ini kan lucu. Mau jadi apa negara ini gitu? Karena orang-orang yang jahat, yang kayak setan, yang mukanya kayak setan gitu ya, yang sudah terima uang, ya korupsi, masih jadi pejabat sampai sekarang gitu. Sementara orang yang baik, sempurna kayak Tom Lembong ini, ya Tom Lembong nggak sempurna, tapi ya dibandingkan menteri-menteri yang mukanya jelek itu kan mending Tom Lembong gitu kan. Ini mohon maaf saya udah kasar sekali gitu, karena ya bagi saya Tom Lembong ini sosok yang luar biasa gitu kalau nggak mau disebut sempurna. Ya mukanya dia ganteng, suaranya sangat berkarisma dan berwibawa, suara-suara mahal gitu ya, suara-suara old money yang kalau tertawa aja dia berwibawa sekali.
profesional, dia punya karir yang baik, dia bankir dan ekonom yang cerdas. Tapi kemudian sama negara diperlakukan semena-mena. Ya, kalau seperti ini gitu ya, berarti kan negara hanya melindungi orang-orang yang jelek, yang jahat, yang korup gitu. Sementara orang yang cerdas, yang beneran lulus dari Harvard, yang memang ijazahnya tidak diragukan gitu ya, yang mukanya pantas untuk jadi pejabat, menarik gitu kan. Suaranya juga mantep, meyakinkan ketika menjawab, nggak ada keraguan, matanya nggak kedap-kedip seperti pejabat-pejabat kita yang bego-bego itu gitu kan. Ketika dia bekerja profesional, kenapa dia diperlakukan semena-mena seperti ini? Jadi hukum hanya jadi mainan, dan itu akan mempermalukan kita sebagai sebuah bangsa, karena investor, pengusaha hari ini melihat ini semua. Mereka pasti tahu dan sadar betul gitu bahwa memang pejabat-pejabat kita itu yang dipelihara emang yang jahat-jahat, yang korup gitu. Yang lurus-lurus aja kayak gini dihajar, dihabisi gitu. Saya nggak percaya ini hanya karena sebatas Tom Lembong mendukung Anies Baswedan. Saya nggak percaya itu. Saya curiga, jangan-jangan Tom Lembong diperlakukan seperti ini karena saking lurusnya gitu. Menteri yang lurus, yang baik, yang jujur, yang memang bekerja untuk negara, dan kemudian tidak mau terima suap, tidak mau kong kali kong dengan menteri yang lain, atau penjahat-penjahat yang lain, kemudian harus disingkirkan supaya ke depan, para pejabat-pejabat kita tetap diisi sama penjahat gitu. Saya curiga itu yang terjadi hari ini, dan semuanya sudah sangat terlanjur buruk. Saya nggak tahu bagaimana cara mengembalikan citra Indonesia di mata investor atau pengusaha, tapi sebaiknya ini dipikirkan, sebaiknya ini dievaluasi supaya tidak menimbulkan efek yang lebih buruk. Karena kalau sekarang seperti yang terjadi hari ini, siapa yang mau investasi di Indonesia kalau kemudian hukum dibuat mainan seperti ini? Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.